Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang gerak lurus dan gerak lurus berubah beraturan beserta gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Gerak lurus. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa gerak lurus ada dua, GLB dan GLBB. GLB gerak lurus beraturan, GLBB gerak lurus berubah beraturan. GLB gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Nah, ini grafik hubungan antara jarak dan waktu. Ini naik ke atas ya. Sedangkan hubungan grafik antara V yaitu kecepatan, simbolnya yang di sini itu simbol meter per sekon, dan waktu atau T atau sekon yaitu tetap. Jadi kecepatannya selalu tetap. Berapapun waktunya, untuk GLB kecepatannya selalu tetap. Jadi misal waktunya 10 menit, 20 menit, atau 20 sekon, 30 sekon, 40 sekon, tetap misal di sini 5, ya 5 terus kecepatannya. Dapat dirumuskan hanya punya satu rumus saja, yaitu S sama dengan V kali T. Hanya punya satu rumus saja, S V kali T. Atau jika dirubah-rubah, pastinya di SMP kalian sudah pernah belajar tentang segitiga. Misal ini S, di sini V, di sini T. Ini tanda kali, di sini bagi, di sini bagi. Mencari S V kali T. Kalau mencari V sama dengan V ditutup berarti V-nya. S dibagi T. S dibagi T. Mencari T juga sama, sininya ditutup. S per V. Gerak lurus berubah beraturan sekarang. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatan tidak tetap atau berubah-ubah. Karena kecepatannya berubah-ubah atau tidak tetap, maka ada dua V, yaitu kecepatan akhir dan kecepatan awal. Contohnya kalau kita mengendarai sepeda motor, tidak mungkin kan kita selalu menggunakan kecepatan 20 km per jam terus. Pasti berubah-ubah, dimulai dari 0. Nanti di tengah jalan mungkin ada orang nyebrang, berarti kita harus mengeremnya. Berarti kita mengurangi kecepatan. Gerak lurus berubah beraturan dapat dirumuskan 3. Ini harus kalian hafalkan. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus A kali T. VT di T di sini bukan T waktu, tetapi untuk menunjukkan bahwa di sini T itu adalah kecepatan akhir. V0 di sini kecepatan awal. A adalah percepatan benda di mana satuannya meter per sekon kuadrat. S adalah jarak, satuannya meter. Sedangkan T adalah waktu, satuannya sekon. VT sama dengan V0 plus A kali T. Di sini saya kurung biar kalian tidak salah dalam menghitung. Jadi A dikalikan T dulu baru dijumlah dengan V0. Begitu juga ini dan seterusnya. Grafik hubungan V dengan T ini pada GLBB yaitu naik ke atas, berubah. Kalau untuk V di sini tetap ya, untuk GLB tetap. Tapi kalau untuk GLBB berubah-ubah. Itu perbedaan GLB dan GLBB. Untuk menuju pada gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah, kalian harus hafal tentang GLBB. Tanpa GLBB paham, kalian akan kebingungan. GJB di sini saya singkat GJB yaitu gerak jatuh bebas. GVA gerak vertikal ke atas, GBB gerak vertikal ke bawah. Nanti bisa dilihat di bukunya lebih jelas. GJB yaitu gerak jatuh tanpa kecepatan awal. Kecepatan awal tadi apa? V0. V0 sama dengan 0.
Langsung saja perumusannya. GLBB yang tadi ada 3, VT sama dengan V0 plus A kali T, VT kuadrat dan seterusnya. Untuk GCB, GVA maupun GVB diperhatikan simbol A itu adalah percepatan diganti dengan G. G itu percepatan gravitasi bumi. Sedangkan simbol S yaitu jarak diganti dengan H, artinya ketinggian. GCB, VT sama dengan V0 plus A kali T. Kita bisa merumuskan. Nah, di sini VT sama dengan, ingat, pada GCB kecepatan awalnya sama dengan 0. Berarti di sini kan 0. Ini harusnya 0 plus. Nah, 0 tidak perlu ditulis, langsung saja. Berarti berapa? A diganti dengan apa tadi? G. Berarti langsung G kali T. Yang kedua, VT kuadrat, V0-nya 0, berarti 0 kuadrat kan 0. Ya sudah, ditutup di sini, tidak ada. Ini ditutup. Ya, tinggal apa? 2, A diganti apa tadi simbolnya? A diganti G. Berarti diganti G. S-nya diganti H. Untuk yang terakhir, S tadi diganti apa? H. V0 kali T. 0 kali T ya, 0. Tidak usah ditulis. Setengah A diganti dengan apa? G. Setengah G T kuadrat. Selanjutnya untuk gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah, sama prinsipnya, kita harus hafal rumus tentang GLBB, yaitu yang pertama VT sama dengan V0 plus A kali T, 2 VT kuadrat V0 kuadrat plus 2AS. Yang ketiga, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Untuk gerak vertikal ke atas, untuk A pada GLBB kita rubah menjadi G, sedangkan S kita rubah menjadi H, V0 tetap V0, VT-nya tetap VT. Yang pertama, VT sama dengan V0, A diganti dengan G kali T. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2, A diganti dengan GH. Begitu juga yang ketiga, H sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Untuk gerak vertikal ke bawah sama, A diganti G, sedangkan S diganti dengan H. Kalau kita sudah hafal vertikal ke atas, otomatis untuk vertikal ke bawah tinggal merubah tanda. Yang di sini semuanya min, kita rubah langsung di sini apa? Plus. Keterangan, G adalah percepatan gravitasi bumi, di mana satuannya meter per sekon kuadrat. Jika di dalam soal percepatan gravitasi bumi nilainya tidak ada, gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Tetapi apabila di dalam soal ada nilainya, gunakan yang ada di dalam soal. H adalah ketinggian, di mana satuannya adalah meter. Mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dari saya. Tolong difahami gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB sampai materi gerak vertikal ke bawah. Puncak dari semua materi yang akan saya sampaikan selanjutnya yaitu kalian harus hafal GLB dan GLBB. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.